Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dimudahkan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang seputar permasalahan yang ada di ternak kenari. Ternak kenari itu mudah sahabat, jika kita sudah menemukan titik ilmunya. Ternak kenari bisa jadi susah ketika peternak kenari itu mengalami permasalahan. Nah, permasalahan di ternak kenari ini lumayan cukup banyak sahabat. Tapi jangan khawatir, semua permasalahan yang ada di ternak kenari itu pasti ada solusinya. Saya akan membahas seputar permasalahan dan solusinya di ternak kenari. Dan sebelum saya membahas lebih jauh, alangkah baiknya sahabat yang belum subscribe dulu channel ini agar sahabat tidak ketinggalan seputar perawatan burung kenari dan ternak kenari dari video-video terbaru dari klinik burung kenari. Terima kasih. Oke sahabat, langsung saja untuk yang pertama, yaitu sulit menjodohkan burung kenari. Nah, permasalahan dasar ini banyak dialami oleh sahabat-sahabat yang baru ingin belajar ternak kenari. Kasusnya itu seperti ketika menjodohkan burung kenari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, kenari itu tidak kunjung jodoh dan selalu berantem seperti ini. Nah, jika kenari tidak jodoh seperti ini, apa sih faktornya? Ada 3 faktor sahabat yang menyebabkan kenari tidak jodoh. Untuk faktor yang pertama, yaitu kurangnya mapan umur daripada si kenari. Biasanya kenari jantan maupun betina atau salah satunya ada yang umurnya masih di bawah rata-rata. Nah, untuk rata-rata kenari yang sudah mapan, berapa sih umurnya? Yaitu kisaran 6 bulan. Solusinya, jika sahabat yang ingin baru belajar ternak kenari, usahakan beli kenari umurnya yang sudah mapan dari peternak maupun dari penjual burung kenari. Usahakan umurnya itu lebih dari 6 bulan. Untuk faktor yang kedua yang menyebabkan kenari tidak jodoh, yaitu biasanya kenari itu jodohan baru ya. Contohnya ketika sahabat membeli kenari betina dari tempat A, kemudian jantannya beli dari tempat B, kemudian disatukan, itu yang namanya jodohan baru sahabat. Nah, untuk solusinya jodohan baru ini sahabat jangan langsung digabungkan ya. Kalau langsung digabungkan ya biasanya ada cara berantem dulu seperti ini. Hal yang harus sahabat lakukan yaitu lakukanlah treatment pendekatan terlebih dahulu selama 3 atau 4 hari seperti ini. Setelah kenari melakukan treatment seperti ini selama 3 hari atau 4 hari, sahabat bisa langsung menggabungkannya di tempat atau di sangkar kenari betina. Nah, ketika digabungkan dalam satu sangkar, usahakan sahabat kasih media sarang ya. Nah, media sarang seperti ini ketika kenari sudah disatukan dalam satu sangkar. Mas, sarangnya selalu diacak-acak oleh indukan kenari mas, gimana caranya? Nah sahabat jangan dibesar-besarkan masalah itu ya. Mudah saja sahabat, jika sarangnya diacak-acak oleh calon indukan, mudah saja tinggal sahabat kasih lakban kertas seperti ini ya di pinggir-pinggir sarangnya agar tidak diacak-acak oleh calon indukan. Mudah saja sahabat, permasalahan itu selesai. Kemudian faktor yang ketiga, kenari tidak jodoh biasanya karena si kenari pilih-pilih warna pasangan. Misalkan si pejantan warna kuning ini sahabat, ketika dijodohkan dengan warna putih itu gak mau sahabat.
Pejantan warna kuning ini, misalkan ini mah ya, yang saya alami sama si kenari F1SF ini, dia hanya mau dijodohkan dengan warna kuning, bone kuning, dan warna gelap. Nah, seperti warna bone ya. Dan ketika saya gabung dengan betina warna putih, yang manapun dia nggak mau. Intinya sahabat harus mau bongkar pasang jodohan burung kenari ini. Jika tidak jodoh dengan salah satu betina, sahabat boleh carikan warna lain betinanya. Nah, mungkin di situ ketemu ya titik permasalahannya. Apakah kenari ini maunya dipasangkan dengan warna tertentu seperti itu. Oke, lanjut sahabat. Untuk permasalahan kedua dari ternak kenari, biasanya itu ketika kenari sudah jodoh, yaitu tidak mau kawin. Nah, permasalahan kenari tidak mau kawin ini diakibatkan karena salah satu faktor kenari ini kurang birahi. Bisa kenari jantannya, bisa kenari betinanya, atau kedua-duanya belum birahi. Bagaimana sih membuat kenari birahi? Salah satunya yaitu dengan memberikan pakan dengan settingan yang tinggi. Sahabat bisa memberikannya pakan merek Ebon, Belgi, Prestige, dan juga Alam Sakti yang membuat kenari bisa cepat birahi. Kemudian sahabat bisa memberikan tambahan pakan juga, bisa memberikan IF dengan telur puyuh, jagung manis, kangkung, ataupun apel merah yang bisa membuat kenari cepat birahi. Nah, ketika sahabat sudah memberikan pakan dengan settingan tinggi, begitu juga dengan IF-nya, kenari masih belum birahi, sahabat bisa melakukan cara yang ketiga, yaitu dengan kawin todong seperti ini. Nah, kawin todong seperti ini tuh sudah saya jelaskan ya di video sebelumnya. Kawin todong ini bisa membuat biasanya kenari dara yang belum birahi jadi cepat birahi, sahabat, seperti itu. Nah, untuk cara yang keempat untuk membuat kenari birahi, yaitu sahabat bisa memutar MP3 kenari kawin atau perangsang kenari kawin agar kenari cepat birahi. Untuk MP3-nya, nah di atas ini udah saya cantumkan ya. Sahabat boleh mendownloadnya secara gratis, dan saya sudah mengizinkan sahabat untuk mendownloadnya secara gratis. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu ketika kenari sudah jodoh, sudah mau ngawin. Permasalahan yang ketiga apa? Yaitu kenari tidak mau bertelur, sahabat. Nah, faktor kenari tidak mau bertelur itu terjadi karena salah satu permasalahannya yaitu ketidaksuburan kenari jantan maupun betina, ataupun kedua-duanya. Faktor ketidaksuburan ini pada kenari terjadi karena faktor umur, sahabat. Bisa jadi umur kenari ini terlalu tua untuk diternak. Kemudian yang kedua yaitu faktor dari kurangnya nutrisi pada burung kenari. Untuk menambah nutrisi burung kenari yang diternak agar telur kenarinya bagus ya, sahabat bisa memberikan ebot breeding ini, sahabat. Nah, saya pakai ebot breeding ini untuk kenari-kenari yang trouble, yang sulit bertelur, karena manfaatnya di sini ada 3 ya tercantum. Yang pertama yaitu memperbaiki kualitas telur. Yang kedua, meningkatkan kesuburan. Nah, meningkatkan kesuburan telur ya, sahabat, ingat. Untuk yang ketiga yaitu merangsang produktivitas telur indukan. Jadi ini sangat bagus untuk diberikan pada kenari-kenari yang trouble. Nah, ebot breeding ini ya saya gunakan untuk indukan-indukan yang trouble, yang sulit bertelur atau telurnya selalu bermasalah ya. Untuk kenari-kenari yang lancar produksinya ya, sahabat, dan saya juga tidak memberikannya. Untuk ini diberikan hanya untuk kenari-kenari yang trouble saja, sahabat. Kemudian untuk permasalahan yang keempat yaitu ketika kenari sudah mau bertelur tetapi telurnya tidak menetas. Kenapa telur kenari bisa tidak menetas? Yaitu ada 2 faktor.
biasanya yang pertama yaitu jong. Telur itu jong atau tidak isi. Faktor yang kedua yaitu kenari telurnya isi, tidak jong, tapi mati dalam cangkang. Nah, untuk anakan yang mati dalam cangkang seperti ini tuh udah saya bahas di video sebelumnya. Sahabat bisa memutarnya kembali, atau nanti setelah ini sahabat bisa melihatnya kembali. Nah, untuk kenari yang jong atau telurnya tidak isi ini, sahabat bisa melakukan yaitu solusinya dengan memberikan abort breeding ini, sahabat, seperti yang saya tadi sebutkan. Kemudian sahabat juga bisa menambahkan IF alami atau IF sayuran seperti toge dan biji wijen. Nah, toge dan biji wijen ini bisa membantu kenari telurnya isi dan tidak jong, sahabat. Nah, untuk permasalahan yang anakannya mati dalam cangkang ini, sahabat bisa melakukan pemberian cepuk air yang cukup besar seperti ini, sahabat. Nah, cepuk yang agak besar seperti ini tuh untuk indukan yang sedang mengeram itu mandi, sahabat, ya. Karena manfaat indukan yang sedang mengeram itu mandi itu banyak sekali, sahabat. Di antaranya yaitu untuk melembabkan telur-telurnya agar cangkangnya itu tidak terlalu keras. Nah, ketika cangkang telurnya tidak terlalu keras, itu ketika anakan yang ingin menetas itu mudah untuk memecah cangkang telurnya, sahabat, ya. Bagaimana jika indukan itu tidak mau mandi sendiri? Sahabat tidak perlu memandikannya secara disemprot atau secara dipaksa, ya. Biarkan indukan kenari itu mandi sendiri, sahabat. Kalau tidak mau mandi sendiri itu karena indukan kenari itu tahu kualitas telurnya tidak terlalu keras, ya. Yang perlu kita perhatikan, kita harus menyiapkan saja cepuk air yang agak besar. Itu cukup, itu saja, sahabat, untuk menghindari cangkang telur yang keras ketika anakan kenari susah untuk keluar dari cangkang telurnya. Oke, kita lanjutkan, sahabat, untuk permasalahan yang nomor 6, yaitu ketika kenari sudah bertelur dan menetas membuahkan hasil anakan, ada saja permasalahannya, yaitu anakan mati di usia dini, sahabat. Waduh, kenapa sih bisa anakan kenari di usia dini itu bisa mati? Itu karena dua faktor, sahabat, yaitu dari faktor indukan yang kurang rajin meloloh, dan yang kedua yaitu faktor kesalahan kita yang merawat kenarinya, sahabat. Nah, untuk solusinya yaitu ketika indukan ini sedang meloloh anakannya, mungkin yang baru menetas ataupun sehari 2 hari, itu berikan pakan bijian yang komposisinya lengkap, sahabat, yang di dalamnya ada niger seed, biji sawi, millet, niger seed, ya, agar indukan bisa memilih pakan bijian yang dia sukai, sahabat. Karena jika kita memberikan hanya niger seednya saja, atau biji sawinya saja, atau kenari seednya saja, sahabat, itu suplai makanan yang dimakan indukan untuk keanakannya kurang, sahabat. Jadi kita harus perhatikan apa sih kesukaan bijian yang disukai indukan. Begitu juga dengan IF-nya, sahabat. Kita harus perhatikan IF kenari sedang meloloh itu apa yang dia sukai, ya. Untuk IF-nya bisa telur puyuh. Kalau indukan kenari yang sedang meloloh tidak doyan telur puyuh, kita harus siapkan seperti jagung manis. Nah, tidak doyan juga dengan jagung manis, sahabat bisa memberikannya pisang kepok misalkan, ya. Itu sahabat harus perhatikan apa kesukaan indukan yang sedang meloloh ini, sahabat, agar suplai makanan indukan ke anakannya itu cukup. Itu tujuannya, sahabat. Yang kedua yaitu solusinya untuk pencahayaan. Itu harus cukup, sahabat, ketika indukan sedang meloloh. Jangan sampai gelap, ya, apalagi di malam hari. Bagaimana indukan mau meloloh anakannya kalau posisi gelap, sahabat? Kemudian yang ketiga solusinya yaitu harus ditempatkan di tempat yang tenang, terhindar dari lalu lalang manusia ataupun hewan seperti kucing ataupun anjing, ya.
sahabat. Nah, jika indukan malas meloloh anakannya sahabat bisa membantu melolohnya dengan racikan lolohan yang sudah saya berikan dulu ya di video ini nih. Nah, jadi sahabat bisa membantu melolohnya sehari 5 kali ataupun 6 kali agar terhindar dari anakan kenari mati di usia dini sahabat, seperti itu. Dan masih banyak lagi faktornya ya, nanti kita akan bahas lagi di kolom komentar agar video ini tidak terlalu panjang sahabat. Ya mungkin itu permasalahan dan solusi dari ternak kenari. Yang ingin menambahkan atau mengoreksi, silahkan berkomentar di kolom komentar. Kita berdiskusi, bukan saya merasa paling pintar, tapi di sini kita mari belajar bersama-sama sahabat seputar ternak kenari ini agar ternak kenari kita lancar ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenari mania, salam sukses.